Pernahkah kita berusaha sekuat tenaga, tapi hasil tidak sesuai harapan kita? Bukankah kita pernah menangis secara diam-diam? Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terlalu lama bertahan. Saya Kiki, usia saya 21 tahun, dari Universitas Sali Ala Hitam, prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Berdiri di sini, ingin menceritakan perjalanan hidup saya yang memang hampir menyerah bisa disebut, tetapi saya memilih untuk berjalan, meski pelan, meski tertatih. Perjalanan saya dimulai ketika saya lulus sekolah. Seperti banyak anak di luaran sana, saya memiliki mimpi untuk berkuliah. Namun mimpi saja tidak cukup. Ketika kondisi ekonomi keluarga kita tidak memungkinkan, saya pun memutuskan untuk bekerja. Pekerjaan pertama saya di PT Biru Semesta Abadi sebagai tukang galon. Betul. Selama 7 bulan, saya menjalani hari-hari dengan berat. Bukan karena pekerjaan fisik yang melelahkan, tapi juga karena perlakuan orang yang tidak membuat saya nyaman. Saya sering merasa tidak dihargai, tidak dimanusiakan. Setiap pagi saya berangkat dengan harapan dan setiap pulang saya membawa lelah. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Saya keluar di pekerjaan itu demi menjaga kesehatan mental dan harga diri saya. 1 bulan kemudian, saya ingat di tanggal 19 Maret, saya kembali bekerja. Kali ini di sebuah percetakan kecil bernama Oprim. Di sana saya hidup, saya terasa berbeda. Saya diperlakukan dengan baik, saya dihargai, saya dimanusiakan. Bukan sekedar tanpa tenaga kerja. Saya 1 tahun bekerja di sana, saya belajar banyak tanggung jawab, tentang kerja tim, dan tentang arti lingkungan yang sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari satu hal. Saya terlalu nyaman di sini. Dan kenyamanan itu perlahan berubah. Pikiran saya menjadi lebih takut. Takut apa? Takut melangkah lebih jauh. Takut bermimpi lebih besar. Saya sadar jika saya terus bertahan di zona nyaman ini, saya mungkin aman, tetapi saya tidak akan berkembang. Di titik itulah keinginan saya kembali muncul untuk berkuliah tentunya. Masalahnya di kondisi ekonomi orang tua saya yang saat ini tidak sedang baik-baik saja. Saya tidak tahu harus bagaimana. Maka dari itu sambil mencari kampus, saya menyisihkan sedikit uang dengan harapan bisa mendaftar kuliah menggunakan uang saya sendiri. Hari demi hari saya menabung, saya menghitung uang itu berkali-kali dan saya berharap semoga cukup. Namun kenyataannya berkata lain. Sampai di hari terakhir pendaftaran, uang saya tidak juga terkumpul. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, saya menangis. Saya menangis bukan karena malas berusaha, tapi karena sudah berusaha sekuat tenaga, namun takdir berkata lain. Tetapi akan saya lakukan, di pikiran saya pada saat itu, saya akan lakukan apa saja untuk saya bisa kuliah. Pada saat itu, malam itu saya merasa gagal. Keesokan harinya, saya mencoba menenangkan hati saya dengan datang ke kajian. Saya tidak membawa harapan besar, saya hanya ingin hati saya sedikit tenang dengan harapan yang telah hancur di belakang saya. Dan di sanalah, di pengajian tersebut, di penghujung acara, saya tidak pernah terbayangkan momen ini akan terjadi. MC mengumumkan pada saat itu bahwa ada kesempatan untuk kuliah gratis
di Universitas Salih Al-Aitam. Jujur saat itu saya ragu. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pikir saya. Tapi saya juga belajar dari perjalanan lama hidup saya. Yang sebelumnya, kesempatan tidak dicoba. Jika kesempatan yang tidak dicoba, pasti gagal. Betul tidak? Saya pun mendaftar, saya berdoa, saya berharap, dan saya pasrah hasilnya bagaimana. Dan alhamdulillah, saya dinyatakan lulus. Di titik itulah saya sadar bahwa kegagalan kemarin bukan akhir dari cerita saya. Ia hanya terjeda sebelum Tuhan memberikan jalan yang lebih baik. Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya hormati, dari perjalanan hidup saya belajar satu hal yang penting. Yang tidak semua doa dijawab dengan iya secara langsung. Tapi sebagian dijawab dengan tunggu. Dan sebagian lagi dijawab dengan aku siapkan yang lebih baik. Jika hari ini saya merasa tertinggal, merasa gagal, atau bahkan menangis diam-diam seperti saya dulu, percayalah, itu bukan tanda bahwa kita akan kalah. Itu tanda bahwa kita masih perlu berjuang. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang berjalan meski jalan yang gelap. Saya Kiki, hanyalah dari satu dari sekian banyak orang biasa. Jika saya tidak sampai di titik ini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak berhenti berharap. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik air mata selalu ada kemungkinan, dan di balik kegelapan seringkali tersembunyi jalan terbaik. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus melangkah sejauh apapun perjalanan itu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.